Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Sada, Bu, saya butuh uang untuk makan saya dan anak-anak. Mas Yanto tidak bisa memenuhi tugasnya sebagai kepala keluarga. Selama ini pun, dia tak pernah bertanggung jawab. Kerjanya judi, melulu. Pulang bukannya bawa uang, tapi malah bawa tagihan. Orang tua saya malu. Bu, makanya saya gugat pisah. Lirih Nanik dengan tatapan sayu seolah penuh penyesalan. Kau memang menantu tak tahu diri? Bukannya bantu suami, malah nambah masalah baru. Harusnya itu kau ngurusi Harum. Entah di mana dia sekarang. Bukan malah mikiri diri sendiri. Maaf, Bu, saya tak tahan lagi. Sudah, ya, Bu, saya pamit. Takut kemalaman pulangnya. Bapak sudah nunggu di luar. Sika, perempuan hebat. Jadi kau kesini didampingi bapakmu. Dia tidak bermaksud menemuiku. Keluarga sombong. Pergi kau sana. Kau pikir Yanto akan hancur kalau pisah denganmu? Gak bakal. 1000 perempuan sepertimu pasti masih bisa dia dapatkan. Mudah-mudahan, Bu, semoga Mas Yanto bisa ikhlas. Saat saya serahkan surat itu tadi, dia menangis meraung-raung gak mau pisah katanya. Bu, dengan doa dari ibu, saya yakin dia akan kuat sekarang. Pergi sana. Aku gak mau ngelihat mukamu lagi. Oh, iya. Jangan harap kami mau menampung anak-anakmu. Pelihara sendiri. Kami gak akan mau membantu biaya hidupnya. Tegasku. Alhamdulillah. Itu yang aku harapkan. Bu, aku mau semua anak-anak ikut aku. Bapak masih sanggup membiayai hidupku dan cucu-cucunya. Sombong. Pueh. Pergi sana. Aku meludah ke arahnya. Perempuan itu tersenyum pongah. Aku langsung bangkit meninggalkannya. Petugas mengantarku kembali ke dalam. Kuhenyakan tubuh di lantai kasar dan kotor. Kepalaku terasa sangat sakit. Berbagai masalah datang bertubi-tubi. Hukuman di penjara ini sudah sangat berat. Kini ditambah lagi dengan berbagai masalah yang melanda. Belum lagi masalah Harum. Entah di mana saat ini Harum berada. Apakah luka bekas tusuk di perutnya itu sudah sembuh atau tidak? Harum yang sangat kubanggakan. Harum anak gadisku yang tercantik. Harapanku untuk meraih segala impian. Kenapa bisa hidupnya begitu malang? Hidup terlunta-lunta. Perempuan yang tak sempurna lagi. Mau jadi apa dia hidup tanpa rahim? Harum. Harum. Kasihan kau, nak. Sekarang tambah lagi masalah Yanto. Istri durhakanya itu malah menggugat cerai saat dia masih di dalam penjara. Perempuan brengsek. Tega dia menghancurkan hati anakku. Yanto, semoga kau baik-baik saja, nak. Semua ini gara-gara si Melur. Perempuan sial itu yang telah menghancurkan segala harapanku. Dia yang telah menghancurkan hidup anak-anakku. Coba dia pasrah saja dicerai sama Gilang. Pasti semua ini gak akan terjadi. Harum bisa hidup enak menjadi Nyonya Gilang. Yanto ikut hidup senang menikmati segala fasilitas keluarga kaya itu. Aku tinggal foya-foya menikmati segalanya. Segala impianku hancur karena Melur. Awas kalau aku sudah keluar dari penjara ini nanti. Akan aku balas dia sehancur-hancurnya. Bu Dewi. Seorang petugas kembali memanggilku. Saya, Bu. Jawabku langsung bangkit. Ada berita duka. Bu, anak ibu yang bernama Yanto ditemukan meninggal. Dugaan sementara, dia bunuh diri. Aku tengah bermimpi. Ini mimpi, bukan? Ya, ini hanya mimpi. Tidak mungkin anakku mati. Tidak mungkin. Pandanganku tiba-tiba gelap. Tubuhku terasa ringan. Aku tak ingat apa-apa lagi. Kembali POV Melur. Bentar Mel. Mas Diki keluar lagi dari dalam mobilnya. Aku dan Mas Reno membatalkan masuk ke dalam mobil Mas Andi. Kenapa, Mas? Tanyaku menunggu dia mendekat. Begini saja, biar si Harum dan Kak Bulan ikut di mobilku. Kami akan mengurus jenazah si Yanto itu. Kamu dan Reno ke lapas perempuan. Memastikan kondisi Ibu Harum yang pingsan itu, sekaligus membicarakan tentang rencana pemakaman. Kalian pakai mobil Melur saja. Usul Mas Diki. Terus aku dan Rani, gimana?
Tanya Mas Andi ikut keluar dari mobilnya. Kalian temani Om dan Tante balik ke Medan. Enggak tenang kita, malam-malam begini Om nyetir sendiri. Kalau terjadi sesuatu gimana? Ini udah malam, loh, kata Mas Diki menjelaskan. Benar juga. Ya, Mas Reno dampingi Melur ke lapas Ibu Harum. Aku dan Rani nemani Papa dan Mama balik ke Medan. Gimana, Mas? Mas Andi menatap Mas Reno. Mas Reno mengangguk. Segera aku balik ke rumah, mengambil kunci mobil di kamarku. Langsung pulang. Mel, kata ibu mengingatkan sekali lagi. Aku agak gugup hanya berdua seperti ini di dalam mobil bersama Mas Reno. Ada rasa canggung. Apalagi saat dia melirik ke samping, menatap lembut wajahku. Setelah sekian lama bertemu lagi, baru kali ini kami benar-benar berduaan. Pernah aku menemuinya ketika masih di panti saat dia direhab dulu, tapi di sana kami tidak berdua. Banyak penghuni panti lain yang berlalu lalang di sekitar. Mas Reno melirikku lagi. Aku pura-pura tak melihat. Pandanganku lurus ke depan, menatap jalan raya yang mulai sepi kendaraan. Jantungku berdegup kencang saat tanganku diraihnya dengan tangan kiri. Sementara tangan kanan memegang kemudi mobil. Jantungku berdegup kencang saat tanganku diraihnya dengan tangan kiri. Sementara tangan kanan memegang kemudi mobil. Sebenarnya aku salut dengan sifatmu, Mel. Kamu baik banget. Hatimu begitu bersih. Tetapi, kalau boleh jujur, aku merasa agak aneh. Aku terkesiap. Kalimat Mas Reno ambigu bagiku. Aku sedikit ragu. Apakah kamu itu memang betul-betul baik, atau sedikit bodoh? Maksud Mas Reno? Sergahku sambil menarik tanganku dari genggamannya. Jangan marah. Kita adalah pasangan, bukan? Aku sangat mencintaimu, sayang. Tapi, aku gak mau kamu tetap terbelenggu dengan sifatmu yang satu ini. Karena aku tetap mau mengurusi Harum. Tanyaku mulai memahami arah pembicaraannya. Ya, aku suka kamu menjadi manusia baik, berhati bersih dan penuh perhatian ke orang sekitar. Tetapi terhadap keluarga mereka, apakah kamu tidak jenuh? Mas Reno menatapku sesaat, lalu kembali fokus ke jalan raya. Aku juga bingung, Mas. Terus terang, aku sering diprotes karena hal ini. Aku sempat menikah dengan Mas Gilang juga karena sifatku yang satu ini. Mala dan Rani selalu mengingatkanku. Apalagi ibu. Dia sudah sangat lelah mendidikku dalam hal ini. Tapi, aku gak tahu. Mas, aku tetap gak bisa berubah. Memang betul sakit sekali rasa hatiku saat mereka menghancurkan hidupku. Aku marah. Aku benci. Aku dendam. Aku juga nyumpahi semoga mereka mendapat balasan yang setimpal. Aku juga sama dengan yang lain, Mas. Tetapi, saat mereka sudah terpuruk seperti saat ini, aku gak tega. Aku tidak bisa melihat mereka menderita. Aku gak bisa, Mas. Mas Reno kembali meraih tanganku, meremas lembut jemariku. Sebenarnya sifat seperti itu memang baik, Mel. Namun, bagi orang-orang culas seperti keluarga mereka itu, kebaikanmu itu akan menjadi senjata mereka kembali menghancurkanmu. Kau tahu bedanya baik dengan naif itu apa? Mas Reno menatapku sesaat. Sayang, sebenarnya sifat seperti itu memang baik, Mel. Namun, bagi orang-orang culas seperti keluarga mereka itu, kebaikanmu itu akan menjadi senjata mereka kembali menghancurkanmu. Kau tahu bedanya baik dengan naif itu apa? Mas Reno menatapku sesaat. Jadi Mas tuduh aku naif. Tadi Mas bilang aku bodoh, sekarang naif. Mas Reno tertawa kecil. Bodoh dan naif itu hampir sama. Itu ada pada dirimu, sayang. Kenapa semua orang mengatakan begitu? Mungkin aku harus berubah. Ya, aku harus bagaimana? Coba, tanyaku putus asa. Kau mau berubah? Sangat mau. Agar orang-orang culas seperti mereka tidak bisa lagi memanfaatkanku. Aku akan membantumu. Kau mau mengikuti saran dan pendapatku, bukan? Tentu, Mas. Aku akan ikuti semua saran dan pendapatmu. Karena kau mencintaiku. Goda Mas Reno mengerling nakal. Iya, dan karena aku memang ingin berubah. Sahutku mengecutkan bibir. Mas Reno tertawa, disentuhnya lembut bibirku yang mengerucut manja.
Begini, Mel. Kita memang harus baik terhadap setiap orang. Tapi, kita juga harus cerdas dan bijak dalam bertindak. Jadi kamu nuduh aku gak cerdas. Ya, kamu gak cerdas dalam memutuskan segala tindakan. Kamu gak berpikir rasional. Kamu hanya mengedepankan perasaan. Boleh kita bersimpati, boleh kita nolong orang, tapi logika harus tetap berjalan. Aku diam, mencoba meresapi ucapannya. Ku coba mengingat semua kejadian yang telah lalu. Saat aku butuh pembantu, Harum dan ibunya datang menawarkan diri. Mereka begitu memelas, memohon dikasihani, karena Harum tidak punya kerjaan. Dia stres di kampung, Mauda juga butuh biaya hidup. Gaji dari Harum cukup untuk mereka menyambung hidup. Aku kasihan dan mau menerima mereka. Tapi, logikaku tidak berjalan. Bagaimana mungkin aku memperkerjakan seorang perempuan cantik, seksi, badi menggiurkan di rumahku? Sementara kondisiku saat itu tidak bisa maksimal melayani suami dalam segala hal, terutama di ranjang. Aku tak terpikir kalau ikan segar ditaruh di meja makan. Sementara ada kucing yang sedang kelaparan, pasti pencurian akan dilakukan. Belum terlambat, sayang. Mulai sekarang, cobalah mengedepankan logika baru perasaan. Oke? Mas Reno melirikku. Aku menghela nafas, kemudian mengangguk pasti. Terima kasih, kata Mas Reno mengagetkanku. Terima kasih untuk apa? Tanyaku heran. Karena kau mau berubah, sayang. Kembali pemuda tampan itu meraih tanganku, membawa ke bibirnya, lalu dikecupnya lembut. Ada getaran hangat yang menjalar di hati, merambat ke seluruh syaraf di tubuh ini. Apalagi saat jemariku bersentuhan dengan kumis tipis yang tumbuh rapi di atas bibir bagus itu. Rasa ini, rasa yang sudah kupahami. Rasa yang menginginkan sesuatu. Aku ingin disentuh lebih. Ingin sekali. Sudah sekian bulan, aku tak pernah lagi merasakan kehangat seperti ini. Jujur aku sempat terhanyut. Pikiran dan hayalan menjadi liar. Gairah yang tak lagi asing ini membuatku sesak. Spontan ku tarik tanganku dari genggamannya. Ku geser dudukku merapat ke jendela. Ku kutuk diriku yang sempat lengah. Tidak boleh seperti ini. Aku tidak boleh berperasaan seperti ini. Aku tidak boleh menginginkan yang tidak pantas. Ku buang pandangan ke samping lewat jendela. Berusaha menenangkan hati dan gairah yang sempat membara. Kenapa, Mel? Tanya Mas Reno. Sepertinya dia tidak menyadari apa yang aku rasakan barusan. Syukurlah, aku tidak perlu merasa malu. Hanya, kedepannya harus pandai mengontrol diri. Kita sudah sampai, sayang. Ucapnya beberapa saat kemudian. Mas Reno segera memarkir mobil, lalu melapor kepada petugas. Sempat mereka bersih tegang. Petugas tidak mengizinkan kami bertemu Mauda. Tetapi, setelah menjelaskan duduk persoalan yang sedang menimpa Mas Yanto, dan kondisi Mauda yang tadi sempat pingsan, akhirnya kami diizinkan juga. Kami menunggu di ruangan yang disediakan petugas. Beberapa saat kemudian, Mauda datang dengan dikawal oleh seorang petugas. Wanita itu langsung membuang muka. Saat tatapan kami beradu, dia malah sibuk memandangi wajah Mas Reno. Aneh, aku yang dikenalnya dicuekin. Sementara Mas Reno yang masih asing baginya, malah diramahi. Oke, aku harus pakai logika. Jangan pakai perasaan. Begitu kata Mas Reno. Apa kabar? Mauda. Tanyaku pura-pura perhatian tentu saja. Begitu dia duduk di depan kami. Ada rasa iba yang menyeruak di hati. Penampilannya sudah sangat berubah. Badannya yang dulu padat berisi, kini kurus kering. Wajah yang dulu selalu berdandan menor, terlihat polos. Kulitnya kering, kusam dan kusut. Noda-noda hitam memenuhi wajah tuannya. Yang paling mencolok adalah bagian kepalanya. Rambut jagung yang dulu selalu dibanggakannya kini rubah menjadi 3 warna. Putih karena uban di bagian pangkal yang melekat di kepala. Hitam di bagian tengah karena warna cat rambut yang sudah pudar. Dan merah di bagian ujung karena rambut rusak dan pecah. Perempuan yang tetap menatapku dengan angkuh itu hanya mendeham. Tatapannya lekat kepada Mas Reno. Tentu saja kekasihku salah tingkah ditatap lekat seperti itu. Kamu siapa? Nak. Temannya Harum.
"Yah, kamu kesini mau lihat saya? Harumnya mana?" tanyanya dengan begitu percaya diri. Mas Reno menatapku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. "Harum ke rumah sakit untuk mengurus jenazah putra ibu." "Ibu yang tabah?" "Ya," jawab Mas Reno. "Yantoku yang malang. Dia masih sangat muda. Kenapa dia mengakhiri hidupnya?" Perempuan itu tiba-tiba menangis histeris. "Sabar, Bu. Nanti ibu pingsan lagi. Tenang, ya." Mas Reno menepuk punggung tangan perempuan itu. "Semua gara-gara perempuan ini. Dia yang telah menciptakan prahara dalam keluargaku. Harum ditikam sama suaminya sendiri, terpaksa kehilangan rahimnya. Lalu sekarang Yantoku bunuh diri. Itu semua karena ulahnya." Teriaknya menunjuk wajahku. Aku bergeming. Mas Reno yang bergerak. Ditangkapnya telunjuk Mauda, lalu dia kibaskan dengan kasar. "Maaf, ada saya di sini. Saya tidak akan diam kalau ada orang yang tidak sopan terhadap calon istri saya," kata Mas Reno menatap tajam perempuan yang tengah histeris itu. "Apa? Calon istri?" teriak Mauda dengan mata membulat sempurna. "Ya, saya datang ke sini karena mendampingi dia. Dia yang telah memaksa datang ke sini menemui Anda. Hendak membicarakan masalah menguburan jenazah putra Anda. Karena Harum tak akan diterima oleh warga kampung. Pacar saya ini berniat baik, hendak menolong kalian. Saya dan ibunya telah berusaha mencegah niat baiknya ini. Ternyata ini balasan dari Anda. Hah, oke, kami pulang saja kalau begitu." Mas Reno menggamit lenganku, menarikku hendak keluar dari ruangan sempit itu. "Tunggu." Kami menghentikan langkah, lalu berbalik menghadapnya. "Tolong urus penguburannya. Usahakan makamnya di samping makam ayahnya. Istrinya sudah menggugat cerai. Nanik tidak akan mau mengurus pemakamannya." Aku dan Mas Reno saling tatap. "Tapi, kenapa kau bisa secepat ini mendapat calon suami? Aku gak habis pikir entah apa kelebihanmu dari si Harum. Tapi, sudahlah. Yang jelas, urusan kita belum selesai. Kehancuran Harum dan kematian Yanto harus kau pertanggungjawabkan," ancamnya sambil bangkit dan berlalu. "Sepertinya dia sudah gila, sayang," bisik Mas Reno memeluk bahuku.